Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guysku, ketemu lagi di konten aku, konten Rifani Munawar. Jadi sekarang Rifani udah punya panggilan khusus kesayangan ya untuk manja-manja aku yang suka nontonin aku. Apa coba ya? Kalau Mbak Imwong itu bosku ya, tapi kalau temen-temennya Rifani itu adalah guysku. Kenapa harus guysku gitu ya? Karena guys itu berarti teman, sahabat. Jadi kalian itu adalah sahabat, teman, sekaligus orang-orang yang selalu ada pada saat aku lagi sulit mungkin ya, atau kalian itu selalu nontonin aku meskipun video aku kadang burem nggak jelas kayak gitu geje gitu ya, tapi kalian selalu mendukung gitu ya bagaimanapun keadaannya. Terima kasih guysku, I love you so much, luar biasa. Jadi subscriber aku ini sekarang adalah guysku. Oke, skip. Kali ini Ripani bakalan ngebahas tentang Q&A yang aku posting di postingan aku kemarin. Nah, ini postingannya ya. Ripani ngebahas Q&A karena 4.000 subscriber. Ini udah 4.200 guys. Ayo semangatin lagi biar aku cepet-cepet naik di 5.000 subscriber ya. Jadi Ripani mau bahas tentang Q&A, menjawab pertanyaan-pertanyaan dari netizen atau guysku, kesayangan-kesayangan aku ya guys ya. Baiklah, sebelum menyimak jangan lupa subscribe dulu, like, komen, juga share video aku dan tonton video aku yang lainnya, dan follow IG-nya aku Ripani Munawar. Oke guys, pertanyaan pertama dari siapa nih kira-kira guys ya? Aku bacain dari De Amalia Syahid. Ini Ade Amalia Syahid itu sering komentar di YouTube channel aku. Ade ini tuh memiliki pemahaman atau memiliki pengetahuan-pengetahuan yang luas guys. Pertanyaannya aja berbobot nih guys ya. Jadi membuktikan kalau guysnya aku itu bukan orang-orang yang sembarangan. Bangga ya. Oke, lanjut ke pertanyaan dari De Amalia Said. Kak, gimana pendapat kakak tentang orang-orang yang antek-antek Aceh? Apakah mereka termasuk penyelusup PKI dulu, sepahaman komunis? Kan dulu di Aceh pelanggaran HAM banyak kali dilakukan oleh rejim PKI. Oke guys, untuk menjawab ini sebenarnya aku sedikit tahu tentang sejarah guys. Jadi bagaimana pendapatnya, memang itu sangat pelanggaran hak asasi manusia. Aku membaca sejarah Aceh dulu ya, sebelum aku datang ke Aceh aku membaca bahwa dulu itu ada istilah Aceh dan Jawa Barat itu bersaudara guys gitu. Jadi dulu zamannya dulu Kartosuwiryo dengan Teku Daud Bereh ya, sorry kalau salah ngomongnya karena pelafalan aku dalam ngomong bahasa Aceh agak susah. Teku Daud Bereh itu begini guys nih, begini. Jadi setelah dihianati ya gitu ya, setelah dihianati oleh Pak Soekarno, bukan dihianati sih, janjinya tidak dipenuhi. Jadi dulu kan orang Aceh sangat membantu Indonesia untuk merdeka, membelikan pesawat segala macam gitu guys ya, membantu, sangat membantu, sampai apa yang di badan itu dicopotin buat membantu Pak Soekarno saat itu ya. Nah, permintaan dari Teku Daud Bereh itu, kami ingin memiliki kekuasaan atau menganut sistem atau hukum Islam. Nah, pada saat itu Pak Soekarno itu menyetujui guys. Tapi guys, setelah merdeka permintaan dari Teku Daud Bereh itu tidak dilaksanakan, sehingga rakyat Aceh murka. Nah, pada saat itulah mendirikan DITI atau mendirikan organisasi semacam Islam gitu. Nah, sejarahnya Kartosuwiryo, bahkan Kartosuwiryo pernah bilang ke Teku Daud Bereh, titip saudara-saudara kami yang dari Sunda. Pernah, itu ada sejarahnya dan aku baca gitu. Jadi orang Sunda sama orang Aceh bersaudara. Gitu guys ya. Jadi gitu zaman dulu ada sejarahnya gitu, kenapa bisa orang Sunda sama orang Aceh mungkin sampai sekarang cocok banget gitu guys, karena ada sejarahnya. Oke guys, puas enggak De Amalia Said? Sebenarnya aku sejarah nggak paham betul gitu deh gitu ya. Jadi mohon maaf kalau ada salah-salah atau ada keliru ya guys ya. Oke, lanjut guysku, kita ke pertanyaan selanjutnya dari Ade Mona Lisa Abdullah. Halo kakak, halo cantik. Mau nanya dong, temen aku orang Aceh, tapi kalau di Aceh aja pakai kerudung, di luar Aceh nggak pakai kerudung. Gimana pendapat kakak? Kalau balik lagi guys ya, aku selalu bilang ke kalian jangan salahin aturannya, tapi salahin manusianya. Seperti halnya aturan-aturan yang memang
diberikan oleh Aceh itu memang inginnya itu diturutin oleh semua masyarakat ya. Tapi ya kalau misalkan untuk menuruti dan tidak menuruti itu kembali lagi ke hak mereka gitu, ke hak masyarakatnya itu sendiri. Jadi guys, jangan salahkan kerudungnya, jangan salahkan daerahnya, jangan salahkan aturannya, tapi salahkan orangnya. Guys, itu pertanyaan kedua, kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Bang Murtada Safir ya, Bang Murtada Safir ya. Halo Bang Murtada, cerita dong kenapa pindah ke Aceh. Jadi kenapa aku bisa pindah ke Aceh? Jadi dulu diduluin dulu sama orang tua aku gitu guys ya. Mama sama papa aku pindah ke Aceh pas aku mau masuk kuliah di Bandung. Jadi pas semester aku masuk kuliah di Bandung itu sebenarnya udah gak diizinin gitu. Jadi pinginnya kuliahnya di Unsiah aja katanya. Tapi aku udah masuk di universitas negeri, aku bilang insya Allah aku bisa menjaga diri. Nah dari situ perjanjian sama Umi sama ayah aku, kalau misalkan udah lulus kuliah di Bandung, aku bakalan pindah ke Aceh gitu ya. Jadi pada akhirnya terjebak dengan janji sendiri, setelah lulus kuliah aku langsung pindah ke Aceh gitu, dan alhamdulillah sudah langsung dapat pekerjaan tidak menganggur lama di salah satu perusahaan milik orang Aceh gitu ya, Bapak Akmal Hanif gitu, guru aku sekaligus orang yang memberi aku kesempatan yang luar biasa gitu ya untuk belajar gitu, memberikan kepercayaan yang luar biasa. Semoga lancar selalu ya, untuk Bapak Akmal Hanif selalu sehat gitu ya kalau nonton video ini. Gitu guys, sekarang udah nggak kerja lagi, aku udah 4 tahun lah, udah 4 tahun sekitar, aku udah sekitar mau 2-3 tahun aku udah resign ya dari perusahaan beliau. Oke, lanjut ya guys, ku sayangku. Dari Bang Biru Senja. Ih, bagus banget namanya guys. Sekarang punya cowok kagak ya? Katanya gitu. Punya cowok nggak ya? Si tahu nggak ya? Gila, aku gila. Oke, lanjut ya. Kalau cowok sih yang lagi deket ya ada gitu. Kalau cowok yang lagi deket saat ini ada gitu. Beliau itu adalah mantan aku yang 2 tahun sudah putus dengan dia. Aku sudah melanglang buana manja uye gitu ya dengan pria lain gitu, sudah menjalin hubungan dengan pria lain gitu ya. Bukan 2 tahun, lebih lah. 3 tahun lah ya. Mantan aku 3 tahun yang lalu. Ya 3 tahun yang lalu. Pokoknya awal-awal aku ke Aceh itu pacarannya sama dia gitu. Ketemu lagi gitu. Terus beliaunya kayaknya belum move on dari aku. Akhirnya balik lagi ya. Oke guys, lanjut. Oke, dari Bang Wanda Hanan ya. Bang Wanda Hanan bertanya, kuliah di kampus fakultas mana teh di Banda Aceh? Jawab gak ya? Aku S1-nya di Universitas Islam Negeri Bandung, jurusan Ilmu Komunikasi Jurnalistik. Dan masternya S2-nya aku ngambil di Ilmu Komunikasi Penyiaran Islam, Araniri Banda Aceh. Udah lengkap abangku. Itulah ya guys ya. Tapi sekali lagi ya, jangan sampai aku pernah ngalamin aku ditinggalin sama pacar aku gara-gara aku S2 gitu. Aku sekolah terlalu tinggi katanya dan aku nggak sanggup katanya gitu guys. Padahal aku sekolah itu bukan buat menginjak laki-laki atau menginjak calon suami aku atau suami aku gitu ya. Aku sekolah itu karena aku suka belajar. Aku suka mencari ilmu gitu guys ya. Jadi untuk dipakai apa? Untuk dipakai menghebatkan suami aku. Untuk dipakai apa? Untuk dipakai untuk mendidik anak-anak aku untuk menjadi lebih berkualitas. Karena apa? Kodratnya seorang perempuan itu guys. Kodratnya seorang perempuan itu adalah menjadi seorang istri, mendampingi seorang laki-laki yang bisa membawa dia ke jalan yang lurus, yang bisa membawa dia ke surganya Allah gitu guys ya. Nah, untuk berjalan seperti itu butuh proses yang banyak. Pasti ada hal-hal yang bertubi-tubi, masalah yang bertubi-tubi. Nah, memerlukan perempuan yang sekuat baja, memerlukan perempuan yang memiliki kualitas yang baik untuk melewati hal tersebut. Nah, aku sekolah untuk itu. Jadi, ada laki-laki jangan mundur-mundur ya guys ya. Cuman gara-gara pendidikan perempuannya, aduh gimana sih. Ya, oke lanjut guys. Dari Bang Rahmat Dista. Oke, Bang Rahmat Dista nanya 4.000 jam 4.000 jam katro kak. Alhamdulillah 4.000 jam tayang aku udah
semenjak dari bulan April sudah 4.000 jam tayang. Tanggal 28 aku 1.000 subscriber, 28 April aku udah 2.000 subscriber dan 4.000 jam tayang. Sudah dimonetisasi oleh YouTube di tanggal 29 April. Jadi pantauannya cuma 1 hari guys ya. Itulah gunanya kalian bikin konten yang original dan bermutu gitu ya guys ya. Biar apa? Biar monetisasinya cepat. Oke lanjut guys. Syarat nikah, oh iya, Dump Truck Channel. Aduh, nggak biasa bikin Q&A, atuh dah. Jadi weh ya, kelupaan namanya nggak disebutin. Oke guys, lanjut ya. Dump Truck Channel, yaitu adalah pertanyaannya syarat nikah di KUA Aceh sama di Bandung sama nggak? Beda. Kalau di KUA Aceh itu ada bimbingan konselingnya. Ya gue nggak tahu juga sih guys ya, karena gue belum nikah gitu, belum pernah ke KUA lagi guys ya. Ada yang mau ngajak? Oke, syaratnya berbeda. Yang aku tahu sih teman-teman aku di KUA Bandung ya udah kalau mau nikah ya udah syarat-syaratnya yang seperti biasa, administrasinya sama. Cuman nggak ada bimbingan kayak gitu. Kalau di sini kalau nggak salah tuh ada bimbingan untuk calon istri sama calon suaminya gitu. Kayak udah hafal bacaan sholat nggak, terus harus ngehafalin ini itu segala macam. Jadi di sini tuh diterangin berumah tangga tuh secara Islam itu seperti apa gitu. Ada bimbingannya. Kalau nggak salah sebelum menikah itu 1 bulan, mungkin 1 bulan sebelumnya, nggak tahu lah pokoknya ya. Ada yang tahu di bawah tolong kasih tahu gimana. Yang jelas ada bimbingan untuk calon istri sama calon suaminya. Darah baro sama linto baronya ada bimbingannya. Gitu guysku, berbeda, jelas berbeda ya. Oke lanjut. Dari Ade Rizky NJR ya. Assalamualaikum kakak. Waalaikumsalam. Kak mau nanya, kakak udah punya pacar apa belum? Kalau udah dia orang mana? Dijawab ke ya kak, please. Ya, udah dijawab tadi ya, sudah alhamdulillah ya, tapi belum dalam tahap serius ya, sedang dalam tahap serius. Tapi kalau untuk jodoh tuh belum tahu ya apa jodoh atau enggak. Dia asli Banda Aceh guys, di Banda Aceh. Kalau tepatnya juga jangan dibilangin ya. Dia orang Banda Aceh ya, semoga aja atuh jodoh gitu ya, atuh gimana biar cepet-cepet. Cuman aku sih lebih ke life goal aku itu bukan berarti sama gitu. Life goal aku itu ketika kita mampu, ketika kita sudah siap, kita lakukan gitu. Biar apa? Biar perfecto gitu. Meskipun gak perfecto sih, biar biar oke aja gitu, biar sesuai aja gitu guys ya, gitu. Karena pernikahan itu nggak bisa diburu-buruin gitu ya, meskipun umur aku udah nggak muda lagi gitu guys ya, tapi aku selalu berprinsip gitu, pernikahan itu bukan untuk dijadikan beban, pernikahan itu ibadah. Nantinya ketika kita sudah menikah, bagaimanapun kekurangan suami kita, bagaimanapun kejelekannya, kita tidak boleh mengeluh gitu. Baik dari itu penghasilannya nggak banyak, kita nggak boleh ngeluh. Baik itu dari tingkah laku juga nggak boleh ngeluh. Karena intinya surga kita berpindah kepada suami. Bukan hanya suaminya saja yang harus kita cintai, keluarganya, ayah ibunya, adik kakaknya, kita juga harus sangat mencintai mereka gitu. Jadi sepaket komplit gitu. Berumah tangga itu tidak mudah, daripada cerai kan nggak mau gue, ya udahlah ya. Oke lanjut. Oh, oke, ini pertanyaannya agak-agak ekstrim guys ya. Oke, dari Bang TA. Susah banget namanya cuy. Cepayet. Ini kayaknya TFYYT kayaknya ya, bukan digabungin gitu ya. Oke guys ya. Dari TFYYT, pernah nggak dipegang-pegang waktu pacaran sama cowok Aceh? Dipegang-pegang. Oke guys. Jawab gak ya? Waduh, emak bapak gue nge-subscribe gue nih. Ih, parah banget nih si TPYFYT ini nanyanya. Tapi gue udah janji sama kalian guysku untuk jujur menjawab pertanyaan Q&A dari kalian ya. Dipegang-pegang. Dipegang apa tuh Dipegang-pegang. Oke, aku akan menjawab secara diplomatis. Aku tidak menjawab iya atau tidak menjawab tidak. Tapi guys, aku masih dalam koridor pacaran secara normal. Intinya gini deh. Kalau aku ditinggalin oleh laki-laki, aku tidak pernah kehilangan apapun. Gitu guys. Kalau aku ditinggalkan oleh laki-laki tersebut, udah pacaran nih bertahun-tahun gitu, terus dia ninggalin aku gitu ya, aku tidak pernah kehilangan apapun,
tidak pernah menangis kejer-kejernya, itu nggak pernah. Sampai mau bunuh diri juga nggak pernah. Paling nangis itu banter 12 jam aku nangis karena kecewa. Ya udah, besoknya aku hidup lagi dengan hidup aku yang seperti biasanya gitu. Dan tidak ada pernah ada rasa penyesalan apapun karena aku belum aku dan dia tidak pernah melakukan apapun dan dia tidak pernah mendapat apapun dari aku. Intinya aku masih berpacaran di tingkat koridor yang masih wajar, guysku. Jadi kalau ditanya pernah dipegang-pegang sama cowok Aceh enggak? Itu jawabannya, guysku. Ini pertanyaannya, ih, sumpah demi menjebak. Dipegang tuh dipegang apa? Dipegang tangan gitu ya. Iya, kalau nyebrang aku nggak bisa nyebrang, dipegangin tangannya biar bisa nyebrang. Ih, kamu mah. Itu mungkin maksud dia. Iya, pernah dipegang tangan waktu nyebrang. Oke, guys. Ini dari Bunga Citra ya. Ini nggak tahu Mbak, nggak tahu Emas, tapi namanya Bunga Citra ya, guys ya. Udah 21 menit, guysku. Ini kalian masih mau nonton? Baik ya, sampai 30 menit sugan mah. Oke, lanjut. Kalau Mbak sendiri, kalau ada yang lamar diminta berapa maharnya tuh gitu. Guysku, aku orang Sunda. Jadi kalau misalkan ada suami aku itu mau pakai adat Aceh ya silakan. Aku lebih baik menyerahkan ke keluarganya sendiri gitu. Jadi ke keluarga suami aku gimana, terus ke keluarga aku gimana. Intinya baiknya di mana kayak gitu. Tapi intinya aku berpegang teguh pada satu prinsip, aku tidak akan pernah mempersulit calon suami aku gitu, guys. Aku ingin dia meminang aku dengan kemampuannya gitu. Jangan sampai karena nggak mau gengsi gitu ya, maharnya pingin 50 mayam ya. Kalau kepingin aku mah tuh mahar, guys. 50 mayam sok keren banget gitu kalau digramin. Sok 50 mayam digramin berapa? Coba. 150 gram. Saya terima nikahnya Rifani Nur Asipa Munawar dengan seperangkat alat sholat dan mahar 150 gram. Viral gue jadi orang Sunda, mahar terbesar selama ini. Karena mahar di kami itu seperangkat alat sholat dibayar tunai gitu, nggak gede-gede kayak di sini gitu. Jadi gila kalau misalkan pakai mahar ya gede banget pastinya ya kan, guys gitu. Tapi aku balik lagi ke si calon suami aku gitu, guys. Gimana bagusnya menurut kemampuan beliau. Nggak mau ngutang-ngutang gue. Suruh suami gue ngutang. Pingin 50 mayam, ngutang dulu kamu, ambil duit bank. Aduh, masa pernikahan dihutangin? Gak usah, semampunya aja gitu ya. Gitu, guys. Oke, guys, lanjut. Ini yang kesindir, jangan marah sama aku, biasa aja mukanya. Pertanyaan dari Bang Bunga Citra. Dari Bunga Citra udah aku bahas. Udah aku jawab ya. Semoga memuaskan. Oke, lanjut. Ini dari Nopita Sari ya. Ada Nopita Sari ini selalu ngedukung aku, komen di semua lini masa video-video aku di Instagram juga aktif. Pokoknya ini mah guysku yang terfavorit. Pokoknya mah ini mah ya. Semoga selalu sehat Mbak Novita ya. Oke, kenapa Karipani milih merantau di Aceh? Secara Karipani kan orang Bandung. Kenapa nggak Jakarta atau kota-kota lain? Kenapa pilih Aceh? Karena ayah aku itu ada keturunan Takengon, guys gitu. Jadi saudara-saudaranya juga ada di Takengon. Terus memang pernah beberapa kali ke Aceh ayah aku. Jadi ngerasa Aceh itu betah gitu. Tempat yang sangat nyaman untuk ditinggali. Ya udahlah gitu ya. Ditambah lagi kan mama aku sakit, terus sakitnya itu nggak bisa disembuhkan dari rumah sakit, jadi sakitnya itu kayak sakit mistis gitu ya. Percaya nggak percaya, kalau di Jawa Barat itu, kalau di Sunda itu ada yang namanya santet menyantet. Kalau misalkan usaha kita maju terus ada orang nggak suka ya jatuhnya disantet, kenanya ke badan, misal jadi sakit atau segala macam. Nah caranya itu harus dibawa jauh, guys. Memang iya harus dibawa jauh dan diobati oleh Habib gitu, atau kalau di sini Tengku gitu-gitulah, guys ya. Dan alhamdulillah mama aku sekarang udah sehat walafiat, udah jaguar ringkas kalau kayak kata orang Sunda Maya, udah sehat banget. Oke, Mbak Novita Sari, semoga jawaban aku memuaskan ya. Oke, dari Rara Permatasari ya. Dia Rara juga gitu ya, dia selalu komen gitu ya di Instagram aku. Pokoknya
Ini si guysku juga nih, cantik juga dia nih. Kak, kalau cowok Aceh nikah sama cewek di luar Aceh, apakah hitungan mayam itu berlaku Kak buat si ceweknya? Nah, kalau itu sendiri balik lagi ke orangnya guys ya. Jadi kalau misalkan orangnya pingin pakai adat Sunda ya udah adat Sunda. Kalau pakai pingin adat Aceh ya udah pingin adat Aceh gitu. Tapi kebanyakan orang Aceh kalau cowoknya cowok Aceh, ceweknya cewek Sunda tetap aja pakai adat Aceh, pakai mahar ya. Gue juga pingin pakai mayam, pakai mayam. Aduh gitu guys ke ya daerah Permatasari ya. Jadi itu balik lagi ke eh orangnya atau balik lagi ke keluarga mempelai, kedua mempelai. Oke guys. Nah, ini Mbak Winda RNI ini dari Taiwan. Dia lagi di Taiwan, orang Indonesia lagi Taiwan, bekerja di Taiwan. Semoga diperlancar ya. Semoga segera pulang ke Indonesia. Cepet dipinang sama si AA-nya yang orang Aceh ya. Oke guys, lanjut. Dari si Teteh Winda RNI ya, nanyanya, Teh bagaimana sikap orang Aceh ketika pertama kali bertemu orang baru luar Aceh yang menetap di sana dan cara bergaul mereka memperlakukan teman-temannya itu, apakah ada perbedaan dengan orang Sunda baik itu laki-laki perempuannya? Bila dijawab, makasih Teh atas jawabannya. Iya sayangku, jadi kalau misalkan di kota sih, kalau aku kan langsung datangnya ke kota besar di Banda Aceh. Nah, mereka welcome aja sih gitu, tapi tetap aturannya 1 kali 24 jam kita harus lapor ke kecik ya gitulah guys ya. Tapi sejauh ini mereka welcome, mereka ramah, mereka tidak rasis terhadap kita atau misalkan nggak suka sama kita, enggak gitu, sangat nyaman gitu tinggal di sini gitu, apalagi kita bisa berbaur dan alhamdulillah Ripani pun juga banyak teman-teman Ripani mau laki-laki mau perempuan, wah banyak loh bepisan ya, kalau kata orang Sunda mah banyak banget, dan mereka selalu mendukung aku gitu ya, baik aku sedang sulit dan sebagainya sedang sulit. Tapi kalau dipikir-pikir ditanya ya bagaimana karakter teman di Aceh gitu ya, kalau karakter teman di Aceh perempuannya, kalau teman-teman aku itu susah dipinjemin duit guys. Teman-teman cewek aku ya yang susah dipinjemin duit. Si bunda doang yang gampang dipinjemin duit mah gitu ya, dari si bunda mah udah banyak duit gitu ya, jadi si bunda yang selalu ngedukung aku kekurangan modal dalam usaha dibantuin sama si bunda gitu, aku nggak ada duit ya udah Pan kita pergi aja dari bunda aja dulu nanti dibayar. Si bunda yang gampang minjemin duit mah ya. Teman-teman aku yang perempuan yang lainnya mah kalian gak usah membantah, kalian susah banget kalau minjemin duit. Ya mungkin karena memang nggak ada, atau mungkin karena memang mereka sudah menikah harus ngomong dulu sama suaminya. Ya nggak masalah juga, is okay, no problem ya, karena aku berteman sama mereka bukan karena pingin minjem duit gitu ya guys. Tapi kalau lagi kepepet mah ya terpaksa tuh minjem duit ya, tapi ya itulah nggak dikasih. Oke guysku ya, semoga kalian berintrospeksi sahabat-sahabat yang dipinjemin duit gak ngasih. Oke ya, intinya orang Aceh ini sangat-sangat baik gitu ya, welcome gitu orangnya gitu. Oke guys, lanjut ya. Ini dari Agin Puspa. Aduh, siapa sih itu motor brebet ngeganggu gue lagi-lagi. Oke guysku, ini dari Kakak Agin Puspa. Itu sahabat aku, penulis bestseller luar biasa di Bandung. IPK-nya dulu 3,9 sekian ya. Hai kakak cantik, halo guysku. Kalau dilamar sama cowok Aceh nih, kakak bakal ngikutin adatnya Aceh yang pakai mayam itu atau adat Sunda yang cenderung lebih simpel. Terus gimana pandangan kakak tentang adat istiadat, terutama dalam pernikahan di daerah manapun ya, yang rasanya terkesan ribet atau banyak aturan. Sukses selalu kakak. Terima kasih bebku. Jadi gini ya, kalau milih adat aku pingin dua-duanya, merasakan adat Aceh sama adat Sunda. Aku pingin pakai siger guys gitu, siger nih, siger tuh kayak gini ya, pengantin Sunda aku pingin. Tapi aku juga pingin pakai pengantin Aceh gitu. Aku penasaran banget pakai yang gede gitu, dung 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 kayak gitu ya kan. Gimana gitu. Nah nanti aku bakalan apa sih berdiskusi dengan calon suami aku gitu guys ya. Pokoknya aku pingin dua-dua adatnya. Tapi untuk masalah mahar, aku tidak akan pernah membebankan suami aku, tidak pernah membebankan kepada keluarganya harus seperti apa, harus berapa banyak. Yang penting dia mampu dan dia sanggup gitu ya. Oke, gitu. Kita menikah dengan modal Bismillah. Gitu guys. Terus ya kan
Bagaimana pendapat aku tentang pernikahan kesannya ribet ya? Iya betul ribet menurut aku. Aku ngelihat pernikahan tuh ribet. Kenapa sih pernikahan tuh harus pesta gede di gedung gitu ya? Makanan-makanan yang enak gitu, mewah, pakai baju breng 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 gitu ya. Pokoknya mah dag-dag se-Indonesiaeun we ya kudu gitu ya. Biar apa? Biar dipuji tetangga gitu ya kan. Biar dipuji sama orang is gini is gitu ya. Pingin begitu gitu ya. But menurut gue itu ngeribetin dan gue nggak suka gitu. Kenapa gue nggak suka? Ya terserah kalau yang banyak uang mah ya nggak apa-apa gue mah gitu ya. Tapi meskipun gue banyak uang, gue nggak mau menghamburkan duit gue untuk hal-hal yang seperti itu. Gue pingin sederhana aja. Gue pingin membuat suasana pesta yang biasa aja gitu tapi bermakna gitu. Gak perlu kita nunjukin ke orang wah mewah kita orang kaya segala macam ngapain gitu. Karena gue melakukan sesuatu itu bukan karena untuk dipuji orang, karena gue pingin melakukan sesuatu, gue pingin bahagia. Kayak gue bikin konten-konten Aceh karena apa? Gue pingin gitu. Gue pingin bercerita kalau Aceh ini keren gitu. Udah selesai. Kalau kalian memuji gue, kalau kalian suka itu bonusnya gitu. Kalau nggak ada yang nggak suka juga nggak apa-apa. No problemo. Ora urus aku sama orang-orang yang nggak suka sama aku. Dan kalau balik lagi ke masalah pernikahan, aku kalau misalkan pernikahan enggak diramein gitu ya, enggak aku nggak masalah. Misalkan suami aku, Dek, abang mampunya pernikahan budgetnya segini. Hayu, aku mah tekudu. Misalkan, gak mau aku pingin di gedung Amel Convention Center, gak mau aku pingin di AC Dayan Daud, gak mau aku mau pingin catering anu mahal banget gitu, gak mau aku mau pingin pakai bajunya anu keren banget gitu, anu mahal, make upnya juga aku mau pingin yang jutaan rupiah gitu ya, biar banget aku mengkilat kinclong manja ule-ule gitu ya, pokoknya mah segala macem gitu ya, enggak. Aku bukan tipikal perempuan seperti itu. Bukan karena aku belum nikah-nikah sampai sekarang. Sorry, aku belum nikah-nikah sampai sekarang itu karena aku berkualitas, memilih laki-laki yang berkualitas. Bukan laki-laki yang ada di jalanan, hayu kurang nikah. Ah udah dapat berapa biji tuh kalau gitu mah ya. Aku mencari laki-laki yang memang benar-benar yakin bahwa dia bisa membawa aku kepada sesuatu yang lebih baik. Dia menerima kekurangan aku tentunya. Dia bisa mendukung apa yang aku suka gitu. Dan surga aku letaknya di dia. Gila aja gue milih surga sembarangan. Oke lanjut. Pokoknya intinya sebenarnya pernikahan adat istiadat di Indonesia ini mungkin ingin meninggikan harkat martabat perempuan. Tapi balik lagi harkat martabat perempuan itu tidak dinilai seperti itu. Mungkin ada sebagian orang yang mengatakan saya ingin menjadi ratu sehari. Karena pernikahan itu sekali. Ya mending kalau sekali. Kamu nikah deui cerai kumaha sok. Enggak lah ya, aku berdoa semoga ya langgeng gitu ya, kita selalu pingin yang terbaik. Tapi aku berpikirnya gini, sehari oke, nikah bebeakan gitu ya di gedung, pingin jadi dag-dag se-Indonesiaeun gitu, dipuji semua orang gitu ya. Besoknya kita kelaparan, besoknya kita minta sama orang tua karena kita nggak punya biaya makan habis buat nikah. Tuh kan ngerain kayak gitu mah memalukan namanya ya kan, tidak sesuai kemampuan. Mampunya aja segimana udah lakuin, kalau nggak mampu mah ya udah cicing aja di rumah gitu, bikin pesta yang biasa aja gitu. Orang dipuji sama tetangga aja sekali aja, besoknya kalau kita nggak makan kita minta sama orang tua juga kan bikin malu gitu. Jadi intinya semampu kita aja gitu guys. Oke, pertanyaan terakhir ya, pertanyaan terakhir nih, aduh, ini udah 11 menit berarti 33 menit ya. Oke, nanti aku potong-potong ya guysku. Mana nih? Ini pertanyaan terakhir, kayaknya pertanyaan pamungkas ya. Ini dari Rai Baskara. Kakak, pernah dibandotin cowok Aceh nggak? Hahaha, jawab ya. Ini pertanyaan pamungkas ya. Di awal ada pertanyaan yang gini juga, di akhir juga ada pertanyaan yang gini. Pernah dibandotin sama cowok Aceh? Hai guys, semua cowok, bukan cowok Aceh aja, semua cowok memiliki yang namanya hawa nafsu guys ya. Cowok normal memiliki hawa nafsu terhadap perempuan. Tapi balik lagi ke perempuannya mau nggak? Kalau perempuannya mau mah ya seneng aja tuh, laki-laki mah geber terus ya kan, gas terus sampai batuk ya. Tapi kalau perempuannya yang nggak mau mah ya gimana gitu, dia juga nggak akan bisa memaksa, malahan dia lebih jatuhnya ke menghargai gitu. Kalau ceweknya nggak bisa pakai gimana juga gitu ya kan. Dan intinya kalau aku dibandotin mah pernah tuh guys, mungkin setiap cowok aja bandotin aku, ada rasa bandotnya mereka teh ya. Bandotnya tuh gimana gitu, misalkan kalau bandot secara praktek sih nggak pernah gitu, tapi kalau bandot secara SMS nge-WA kayak gitu kan ya sering banyak ngebandotin gitu ya. Banyak yang ngebandotin gitu, kayak yang ya gitu-gitulah ya. Bandot di mata kalian tuh
seperti apa. Kalau dibandot di mata aku juga dalam teks aja itu udah kayak bandot gitu, kayak yang menjurus ke situ tuh kayak bandot gitu guys gitu. Tapi balik lagi ke perempuannya mau nggak digituin gitu. Kalau perempuannya mau ya hajar terus, kalau cowok mah ya. Tapi kalau perempuannya yang nggak mau ya dah gitu guys. Oke guysku, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, mohon maaf bila pertanyaan-pertanyaannya tidak terjawab juga guysku. Nah, kalau kalian misalkan masih kepo-kepo sama hal-hal yang aku bahas tentang Q&A ini, kalian bisa komentar di bawah dengan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Nanti aku bakalan bikin Q&A part 2 buat kalian terkhususnya guys. Kesayangan aku. Oke guysku, terima kasih sudah menonton video aku. Terima kasih dukungan kalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan mohon maaf apabila ada yang tersinggung, terutama mantan yang aku bahas gitu ya. Intinya jangan dibawa baper ya guys ya. Biasa aja, selalu baby manja. Oke, terima kasih guys. Saksikan atau nantikan video aku selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.